Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru Dosen Penguji Ujian Kinerja PPG Tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ilmiah Ernawati, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG Guru Tertentu Tahap 1 tahun 2025. Di LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 24662598. Pada hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Silakan, pembelajaran kita hari ini diawali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Ya Fattah ya Alim. Allahumma aftah alayya hikmataka wa ansur alayya rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana wa quluba auladina bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Oke, setelah kita berdoa, apa kabar hari ini? Baik. Yakin? Yakin. Tetap semangat ya? Semangat. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita awali dengan absensi dulu. Seperti biasa yang selalu kita lakukan ketika absensi, setelah dipanggil namanya, mengungkapkan kata-kata motivasi atau kata-kata hari ini. Oke. Dimulai dari Adila Safira. Hadiroh. Ya, kata-kata hari ini. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar sesuatu yang baru. Oke, tepuk tangan. Good. Lanjut ya, Airina Octavia. Ya. Rasa sakit akan berlalu, tapi pelajaran darinya akan tetap abadi. Oke. Lanjut, Alisa Novia Safitri. Nggih. Slogan hari ini adalah cerita membandingkan esok hari. Oke, bagus. Anaya Vina. Ya. Fokus pada tujuan, bukan pada rintangan. Oke, fokus pada tujuan, bukan pada rintangan. Ya, bagus. Lanjut, Dina Mufida. Ya. Dia melangkah lebih baik daripada ribuan kata sia-sia. Oke, bagus ya. Diam lebih baik daripada ribuan kata sia-sia. Lanjut, Frida Francisca. Hidup adalah petualangan, nikmati perjalanannya. Oke, pertualangan ya. Oke, tepuk tangan dong. Terus, Kaisha Amalia. Jadilah dirimu sendiri dan capailah kesuksesan dengan cara kamu sendiri. Oke. Jadi jadilah kita sendiri, diri sendiri yang menunjukkan, yang menentukan kesuksesan kita adalah diri kita sendiri. Lanjut, Latifatus Saidah. Hadiroh. Iya. Hidup bukan soal berapa lama, tapi seberapa bermakna. Oke. Lanjut, Lizatul Azizah. Nggak hadir ya? Oh, nggak hadir. Kenapa? Sakit? Oke, sakit. Ada suratnya tadi? Loveli Nayazita. Hadiroh. Ya. Jangan menjadi baik, tapi jadilah luar biasa. Oke. Bagus ya motivasinya. Janganlah menjadi baik, tapi jadilah luar biasa. Lanjut, Marcelia Renata. Belajar tak selamanya buruk, karena ia membersihkan badan dan tulang. Iya. Naura Afni. Hadiroh. Ya. Teman sejati adalah tentang kebersamaan, bukan kesempurnaan. Iya. Jadi teman sejati, persahabatan itu merupakan suatu kebersamaan. Ngapa-ngapa bersama, kita pergi sekolah bersama, mengerjakan soal bersama, main pun bersama-sama. Lanjut, Nazia Sabila. Hadiroh. Ya. Bersinar bukan soal menyilaukan, tapi soal memberi terang di saat gelap. Cie. Bagus-bagus ya motivasi hari ini. Lanjut, Norsaniatul Fadilah. Ya. Pemenang sejati tidak sibuk mengomentari, tetapi sibuk menjalani. Oke, bagus. Lanjut, Putri Melati. Ya. Jantung itu biasa, tapi bangkit dengan gaya itu luar biasa. Oke. Lanjut, Sakira Asna. Hadiroh. Ya. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada tujuan besar. Oke. Berarti melalui dari yang kecil, sedang, terus besar. Oke. Lanjut, Siti Nurhanifah. Ayo Mbak. Oke. Safiur Rahmah. Ya. Keyakinan adalah saya budi jiwa yang ingin terekam tinggi. Jadi sayapnya itu yakin pada diri sendiri. Lanjut, Pula
Firman Septiasa. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Oke, ya. Zara Husnul Nadifa. Gagal itu sebuah episode, bukan akhir sebuah cerita. Zumala Laili. Bersamamu setiap hari terasa bermakna. Terakhir ya, Anissa Aprilia. Kamu bukan daun yang ikut kesertaan, tapi kamu bagai yang menentukan. Oke. Semuanya. Oke, itu buat semangat kita hari ini ya. Kita lanjutkan. Untuk pembelajaran hari ini tujuannya yang pertama, peserta didik mampu menciptakan puisi. Nah, nanti pelajaran kita hari ini menjelaskan tentang langkah-langkah membuat puisi. Masih ingat pelajaran sebelumnya yaitu tentang puisi? Masih ya. Sebentar. Oke. Siapa yang tahu apa itu puisi? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Mbak Marcelia. Oke, mengungkapkan isi pikiran dan mengungkapkan isi hati. Oke. Yang lainnya, menurut yang lain mungkin ada pengertian lain? Gak ada ya? Oke, intinya puisi itu mengungkapkan perasaan hati kita masing-masing. Di dalam puisi itu terdapat unsur-unsur pembangun puisi. Masih ingatkah kalian ada berapa unsur-unsurnya? Ya, ada berapa? 4. Ada 2 unsur apa saja? Intrinsik dan ekstrinsik. Yang unsur intrinsik ada tema, ada judul, ada majas, ya, terus ada diksi, terus bait, terakhir apa? Yang pesan-pesan itu amanat. Masih ingat berarti? Oke ya. Nah, setelah kemarin kita mempelajari tentang unsur-unsur pembangun puisi, diantaranya tadi ada tema, judul, diksi, bukan diksi lalapo, bukan ya, diksi ya, diksi, terus bait, lari, amanat. Diksi itu apa sih? Diksi itu bukan teletabis loh. Apa? Diksi? Apa Mbak Nia? Pemilihan kata-kata yang digunakan penyanyi dalam puisi atau pemilihan kata-kata yang padat, makna, dan mengandung nilai estetika atau keindahan. Iya, diksi itu pilihan kata. Karena suatu puisi itu ungkapan perasaan ya, Cah. Bukan kayak kita menulis cerpen atau menulis surat. Jadi kalimat yang ada di dalam puisi itu harus indah. Di situ nanti tuh ada majas, kalian memasukkan gaya bahasa atau majas. Selain itu harus ada pilihan kata. Misalnya kalian memilih kata ayah. Maknanya ayah. Sosok ayah bisa dicerminkan apa saja. Contohnya bisa kalian contohkan matahari, terus sinar rembulan, terus apa lagi? Kapten boleh, karena sosok ayah itu kan yang mimpin keluarga. Jadi harus ada pilihan kata yang tepat. Tidak harus judulnya ayah, berarti pilihan katanya tidak harus ayah. Bisa diganti dengan matahari, kapten, terus apa lagi? Tulang punggung. Ngoten.
Ya, itu namanya pilihan kata atau diksi. Kalau lari, siapa yang tahu lari? Masih ingatkah kalian? Ayo, ayo. Baris ya. Lari itu baris. Baris apa, Bu? Ya, baris-baris puisi. Jadi di dalam puisi itu ada bait, ada baris atau lari. Nah, jadi baris lari itu ya baris-baris yang ada di dalam puisi. Paham? Masih ingat ya? Oke. Selanjutnya selain lari, bait, diksi, apa? Rima. Apa itu rima? Persamaan bunyi kata. Biasanya menggunakan kata contohnya, Bu, persamaan bunyi katanya. Pukul 11 siang kamu datang. Senyum segan tersampir di wajahmu. Kantong belanjaan tertenteng di tanganmu. Kira-kira persamaan bunyinya apa? Ya. Di wajahmu dan di tanganmu. Terakhir, unsur intrinsik pembangun puisi. Yang itu loh, dia memberikan pesan apa namanya? Amanat. Amanat itu apa? Pesan yang terkandung dalam puisi. Pesannya untuk siapa? Pembaca. Paham ya? Oke, kita lanjut ke langkah-langkah puisi. Langkah-langkah menulis puisi. Ada yang tahu mungkin? Sebelum kalian melanjutkan ke pembelajaran, Bu Mia pengen tahu apa ya suasana kalian hari ini, suasana hati kalian hari ini. Nanti Bu Mia memberikan kertas kecil ini, kalian gambar, ya kan? Kalian gambar ungkapan perasaan hari ini kalian. Oke? Bu Mia mau ngecek ada yang lagi sedih, apa ada yang lagi seneng. Nah, gitu ya, apa ada yang lagi kecewa mungkin. Oke. Nanti bisa ditempel di sini, oke. Saya bagikan. Digambar nggih? Pakai nggih terus. Oke, silahkan digambar yang besar. Proyektornya.
Jelas ya? Oke, udah? Bisa dikumpulkan di sini mulai dengan emosi senang. Ya. Emotikon. Namanya? Kok nggak ada namanya? Hanya kita yang tahu. Mana ini yang jangan lupa ditulis namanya. Aku pergi dulu ya. Kalau kelihatan nggak kotor, bukan berarti tangannya bersih. Cuci tangan pakai sabun dulu. Cuci tangan pakai sabun itu penting banget untuk mencegah infeksi dan kuman. Makanya harus cuci tangan pakai kebanyakan suasana hati kalian hari ini senang ya, nggak ada beberapa yang sedih ya, nggak apa-apa. Oke. Untuk selanjutnya kita mulai pembelajaran yaitu tentang langkah-langkah menulis puisi. Langkah pertama kita dalam menulis puisi yaitu, ada yang tahu mungkin? Menentukan apa ya? Ya, menentukan tema atau judul. Terus? Ayo. Menentukan kata kunci. Jadi kalian nanti judul atau tema, nggak mungkin kalian nanti kalau temanya itu tema wali orang tua misalnya, kalian malahan membuat judulnya guru, kan nggak mungkin kan ya. Kalau orang tua berarti judulnya ayah, ibu, papa, mama, nah kayak gitu ya. Terus pilihlah tema yang kita inginkan sebagai acuan dalam membuat puisi. Tema puisi itu ada banyak sekali. Ada tema pendidikan. Kalau temanya pendidikan berarti judulnya apa? Sekolah, guru. Paham ya? Oke. Yang kedua, menentukan kata kunci. Menentukan kata kunci yang berkaitan dengan pujian atau rasa syukur. Setelah menentukan tema dan judul puisi, langkah selanjutnya adalah menentukan kata kunci. Apabila sudah rasa cukup untuk memulai membuat puisi, maka kamu tinggal mengembangkannya dalam sebuah kalimat atau larik puisi. Maksud kata kunci enggak sih?
Contohnya misalnya kalian judulnya ayah. Berarti sing bahas tentang ayah. Wahai tulang punggungku misalnya. Kau bangun pagi, kerja setiap hari. Nah, jadi contohnya seperti itu. Jangan di luar tema atau judul. Itu namanya kata kunci. Yang ketiga, langkah selanjutnya yaitu menggunakan diksi. Ya. Langkah menulis puisi selanjutnya adalah menentukan diksi. Apa itu diksi? Pilihan kata. Yang keempat adalah rima. Apa rima tadi? Persamaan kata atau perulangan bunyi. Selanjutnya kembangkan puisi seindah mungkin. Terus susun kata-kata dan larik-larik puisi menjadi bait. Tahu bait? Tahu. Bait itu terdiri dari berapa baris? 4. Biasanya yang sering digunakan itu adalah 4. Oke. Ini contoh menciptakan puisi. Contohnya Sahabat Sejati. Ada yang mau membacakan mungkin? Ada yang mau? Atau contoh Bumia dulu? Oke. Sahabat sejati. Sahabat yang tak pernah terluka. Bukan karena lupa. Bukan pula karena harta. Tetapi itu semua hanya karena persahabatan semata. Persahabatan itu buta. Tak pernah bisa diraba, tak pernah bisa dilihat oleh mata, dan tak bisa dibabat. Sahabat, mungkin itulah yang pantas untukmu. Tepuk tangan dong. Itu contoh puisi karya Bumia. Karya Bumia sendiri itu. Oke. Sekarang kalian tugasnya sebelum kalian membuat kelompok, nanti Bumia memberikan tugas ya, kalian membuat puisi. Nah, sebelumnya Bumia nanti akan memutarkan sebuah video, mungkin kalian nanti bisa terinspirasi sebelum kalian membuat puisi, nggih. Tunggu aja ya.
Bagaimana perasaan kalian setelah melihat film tadi? Sedih? Ada yang nangis. Terharu berarti ya. Pasti kalian itu tadi sambil membayangkan kehidupan kalian sehari-hari. Nggih mboten? Pernah kalian itu memarahi ayahnya, memarahi ibunya, kadang membentak-bentak ada, pasti saya yakin itu. Mungkin uang sakunya kurang mungkin. Terinspirasi enggak? Tadi di akhir videonya tadi ada kata bahagia itu Oke. Bahagia itu ketika yang kita sayangi bahagia. Siapa yang kalian sayangi? Siapa yo? Pacar? Jangan pacar dulu ya. Yang kita sayangi adalah keluarga, ayah, ibu, adik, nenek, kakek, dan sebagainya. Jangan pacar dulu. Oke. Video pembelajaran tadi, video yang berjudul Mana Janji Ayah, Bumia sengaja putar untuk menginspirasi kalian dalam pembuatan puisi, dalam menciptakan puisi. Jadi kira-kira film tadi kata kuncinya apa ya? Ayah. Jadi kalau nanti kalian menciptakan puisi, yang ditulis pilihan katanya adalah ayah. Ayah itu bisa diganti dengan kata apa? Matahari, rembulan, terus apa lagi? Tulang rusuk, tulang punggung. Tulang rusuk itu ibu, tulang punggung adalah ayah. Nah itu. Paham untuk menulis puisi? Oke, secara berkelompok nanti kalian membuat puisi, judulnya bebas. Oke ya. Kelompoknya 3 saja ya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terdiri dari 3 orang, 3 anak. Oke. Setelah kalian membuat puisi, nanti presentasikan secara bergantian dengan memilih salah satu perwakilan dari kelompok kalian. Yang pertama yang dibahas nanti apa di presentasi? Judul atau tema, terus larik atau baris. Yang ketiga bait, yang keempat rima, yang terakhir adalah amanat. Jadi ada 5 poin yang nanti kalian bahas di dalam presentasi kalian. Silahkan Bumia kasih waktu berapa? 10 menit cukup? Oke. Silakan berkelompok. Yuk bareng-bareng Mbak. Tentukan judulnya atau temanya dulu.
Agar terlindung dari kuman sepanjang hari, dia perlu perlindungan. Bisa diperhatikan sebentar. Sendiri dari 99,9 mendapatkan kuman untuk mencapai yang terbaik. Dettol, perlindungan 12 jam setiap hari. Cara mudah membuat puisi, bisa kalian perhatikan Halo sebentar. semuanya, bertemu lagi dengan Pak Mat di channel ini. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis puisi sederhana. Sebelum kita memulai videonya, jangan lupa klik subscribe agar channel ini makin berkembang dan memberi kalian informasi yang mungkin belum kalian ketahui atau yang mungkin kalian lupa. Jika sudah klik subscribe, mari kita mulai. Diperhatikan ya. Untuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima, dan penyusun bait dan baris yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Jika kalian ingin membuat puisi, ikuti langkah-langkah berikut. Perhatikan. Yang pertama, tentukan tema. Tema merupakan batasan tentang apa yang akan disampaikan pada puisi yang akan kita buat. Semisal temanya pendidikan, ya puisi yang akan kita buat tidak boleh keluar dari dunia pendidikan. Di sini saya memberi contoh puisi tentang pendidikan. Yang kedua, menentukan judul. Karena temanya pendidikan, kita bisa mengambil judul semisal guru, sekolah, teman sekolah, dan lain-lain. Di sini saya memberi contoh puisi yang akan kita buat untuk guru. Kata guru kita ganti menjadi apa saja yang mencerminkan guru, semisal matahari, bulan, mentari, dan lain-lain. Kenapa? Karena kita mengibaratkan guru itu sebagai cahaya yang selalu menyinari bumi. Kalian juga bisa mencari kata Ayo sambil lain yang dibuat loh. serupa. Waktunya Nah, sebentar. di sini saya memberi judul cahaya mentari. Berikutnya yang ketiga, menulis puisi. Puisi biasanya berisi 4 baris atau lebih dalam satu bait. Cara menentukan isinya, kalian tulis dulu apa yang ingin kalian sampaikan. Saya bercontoh. Di sini saya akan menulis baris pertama dengan kata guru ucapkan terima kasih padamu. Nah, kata ini merupakan kata biasa yang sering kita dengar. Kita ubah kata yang di belakang ini menjadi lebih indah satu persatu. Guru kita ganti sesuai judul yang kita berikan, yaitu cahaya mentari. Terima kasih kita ganti dengan kata kuhenturkan kata terima kasih. Kuhenturkan merupakan sinonim dari kata kuucapkan. Padamu kita ganti dengan kata dikau. Maka jadilah satu baris puisi. Intinya, jika ingin membuat puisi, gunakan kata-kata yang mengibaratkan atau mengganti kata itu menjadi lebih indah. Cara yang paling mudah adalah mencari sinonimnya. Kita lanjut pada baris kedua. Semisal pada baris kedua yang ingin kita sampaikan adalah guru telah memberiku ilmu yang bermanfaat. Seperti baris pertama, kita ganti kata guru dengan kata cahaya mentari. Berikutnya, kata memberiku kita ganti dengan sinonim katanya, yaitu menghibahkan atau mendonasikan. Saya rasa di sini yang paling cocok adalah menghibahkan. Dan yang terakhir, kata ilmu kita ganti dengan kata yang lebih indah, yaitu jendela dunia, atau bisa juga dengan kata bekal masa depan. Pokoknya kita ganti satu persatu, maka jadilah 2 baris puisi. Selanjutnya baris ketiga. Baris ketiga silahkan kalian latihan di rumah. Cari kalimat. Sudah paham? Tambah paham nggih? Silahkan dikerjakan tugasnya. Oke, yuk. Ayo, mau judul apa? Udah? Dereng, nanti ditulis di sini ya. Misalnya kamu nulis superbaik, terus ada apa namanya? Judulnya apa? Lari gitu ya. Sudah? Ayo.
apa itu namanya? Siapa nanti yang mempresentasikan? Sudah? Ayo semangat. Jangan tidur. Gimana? Ya. Boleh. Oke, boleh. Sudah? Ada yang sudah? Belum. 5 menit lagi ya. Oke.
Ya, sudah? Belum, ada yang sudah. Yang lain? Tahan dulu. Sudah, Mbak? Belum? Bentar ya. Oke. Ditunggu ya, Mbak, sambil dikoreksi ya. Kau bagi nakoda yang melindungiku dari jasadnya. Gak usah pakai yang melindungiku dari jasadnya air laut. Terus nakoda menghantarkan tujuan. Terus kan nggak apa-apa. Satu bait nggak apa-apa. Yuk. Waktunya tinggal 20. Ya, pembahasan 10 menit buat penutup. Belum ice breaking. Iya. Ayo, udah. Ayo. Terus, ayo buruan. Ayo. Kau ada ya. Santai aja. Tulis saja. Belahan jiwaku akan mengusik. Belahan jiwaku terus mendampingi di setiap langkah hidupku. Nah, kan kamu membayangkan sosok ayah mendampingiku di setiap langkah hidupku. Kalau enggak tadi judulnya terima kasih ayah, gitu ya nanti wes. Terus apa lagi mikir? Engkau adalah belahan jiwaku, mendampingi setiap langkahku. Terus, ayo. Satu bait itu biasanya terdiri dari 4 baris. Ayo di sini ada nggak? Contohnya ada di sini kok banyak kok. Ini kelas berapa 7? Siapa? Tanpa lelah, kucuran keringat. Nah, yang kau tinggal nyalin ya. Jangan lupa nanti pilihan katanya apa itu berarti. Belahan jiwa ini berarti artinya ayah. Tulis ayah itu diksi kok tulisan, maksudnya kena kurang buka diksi gitu. Kan pilihan katanya, judulnya. Terus apa lagi tadi? Apa Dok? Bisa dibahas nanti. Ayo, lari itu ini. Engkau adalah belahan jiwaku itu lari. Tulis kan engkau lari. Lari ya. Gak apa-apa. Ya wes di itu masuknya di unsur-unsurnya, judulnya apa, liriknya apa, terus diksi pilihan katanya apa. Nakoda itu berarti ayah, terus diksi itu berarti. Terus sekarang yang apa, prima, nah kamu nanti presentasikan di sini nggak apa-apa, nggak usah maju. Atau nanti Mbak Bella. Terus amanat, sangger sayangi ayah atau apa di was barat goreng tanpa lelah, kucuran keringat mengalir di badanmu. Mau ikut
satu kene kok tanpa lakukan kucuran keringat mengalir di badan sini. Sini lanjut. Terus tinggal satu kata lagi ya Mas. Ayah engkaulah pahlawan keluargaku. Nah wes. Terus amanat tadi udah kan diksi, lari, apalagi amanat. Amanatnya apa pesannya enggak? Ayah itu sudah berjuang untuk keluarga. Jadi saya ini ayah kita lah oleh itu. Sebelah sini udah. Sip. Ini ayo tinggal 2 ini ya Mbak. Iya tinggal. Ada bawa LKS ya. Nanti kan ada tugas akhir. Enggak, maksudnya bohong. Nanti ya itu dari anak PR ya dikumpulkan di pertemuan selanjutnya kayak gitu ya bawa LKS semua kan ya boleh 3 lari yo 1 tambahin 1 lagi jadi 4 biasanya tuh minimal 3 baris 3 lari. Jadi nanti kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7. Ingat-ingat ya. Empat bait. Bait kan tadi ada 4 bait kan? 4. Ya 1 bait. Puisi kelompok kami terdiri dari 1 bait. Nah, itu ya. Nah ini juga nanti baitnya kan ada 1 bait. Jadi nanti kamu ngomongnya gini di kelompok kami baitnya cuma 1 bait terdiri dari 4 baris. Tulis kata-katanya nggak apa-apa nggak diulangi. Di kelompok kami puisinya terdiri dari 1 bait. Kelompok kami puisinya terdiri dari 1 bait. Kamu berapa bait enggak? 2. Oke. Berarti nanti kalau ngomong bait bilang di kelompok kami terdiri dari 2 bait. Terdiri dari 1 bait pertama 4 baris, 2 bait kedua 4 baris juga. Bentar ya. Amanat jangan lupa. Nanti kalau apa tuh ngomong yang bait kelompok kami puisinya terdiri dari 2 bait. 1 bait pertama terdiri dari 4 baris, bait kedua terdiri 4 baris gitu ya. Nih, sinar rembulan Tuhan, terima kasih. Iki Bapak ikan di mana kending loh. Sinar rembulan menghadirkan. Sinar rembulan menghadirkan. Terima kasih pada engkau. Enggak kuhadirkan. Terima kasih pada sinar rembulan. Kok rancu suaranya, yang telah menerangi, gitu, yang telah menerangi hidupku. Mau dia mau, kuhaturkan di saat dia aku serah, kuhaturkan terima kasih pada sinar rembulan yang telah menerangi semasa hidupku. Terus dan telah membimbingku serta terus
Semoga kau menjadi ayah panutan kami. Berarti satu bait ya. Jangan lupa amanah. Diksinya udah, diksi, larik, bait. Jadi nanti kamu berarti diksinya apa? Sinar rembulan. Dari kelompok kami, puisi kami berjudul Ayah. Terus menggunakan kata sinar rembulan sebagai pilihan kata kami. Terus baitnya puisi kami terdiri dari satu bait. Kayak ngono ya, ngomongnya ngono. Terus yang ke apa lagi? Amanat. Nah, amanat dari puisi kami adalah gitu. Jangan lupa bahwa mengucapkan salam terus akhirnya wassalam. Oke. Udah siap? Oke. Udah siap mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian? Oke. Nggak usah maju ke depan. Kamu duduk, nanti yang perwakilan dari kelompok berdiri aja, ya, berdiri di meja masing-masing. Oke, dimulai dari kelompok mana? Kelompok mana, yo? Kelompok Bumia yang menentukan deh. Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4 berdiri, Mbak. Yang lain tolong didengarkan. Kelompok 4 mau mempresentasikan hasil diskusi, yaitu menciptakan puisi. Oke? Silakan, namanya disebutkan, baca salam. Suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tambahkan di sana. Ya. Ya. Ya, terus. Puisinya. Ya. Oke, tepuk tangan. Oke, bisa dipresentasikan puisi tadi terdiri dari judulnya apa, lariknya yang mana, terus berapa bait, terus amanatnya seperti apa? Yuk. Judulnya waktu. Terus diksi atau pilihan kata, kamu memilih kata apa? Kata apa, ya? Apa sih, bentar? Mana yang menunjukkan? Oh, kata ratapan. Ya, oke. Ratapan, oke. Terus? Ya, terdiri dari 2 bait. Oke. 4 baris juga. Amanatnya? Pesan yang terkandung dalam puisi tersebut? Kita tidak boleh menyanyiakan waktu karena kita tidak punya mesin waktu untuk menolak. Oke, tepuk tangan. Kelompok 2. Mana kelompok 2 ya? Oke. Selanjutnya. Ayo. Ayo Mbak Feli, silahkan. Oke, salam dulu. Ucapkan salam, terus bacakan kelompoknya siapa-siapa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anggota kelompok 1 Noveli Nanyacita, Ya, 2 Putri, 3 Ya. Zahra. ya. Puisi yang ditulis kelompok 2 berjudul, judulnya apa? Pahlawan keluargaku. Oke, pahlawan keluargaku. Engkau adalah belahan jiwaku, Ya, bagus. Terus, mendampingiku di setiap langkah hidupku. Ya. Tanpa lelah, kucurah keringat mengalir di badanmu. Ayah, engkaulah pahlawan keluargaku. oke, bagus ya. Terus, pilihan kata atau diksinya apa? Belahan jiwa. Iya, dia memilih kata belahan jiwa untuk mewakilkan sosok ayah. Baitnya? Satu bait ya Mbak, terdiri dari berapa baris atau berapa lari? 4. Amanat yang terkandung dalam puisi tersebut? Ayah sudah berjuang untuk keluarga, jadi sayangilah ayah. Oke, bagus ya, terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 5. Silakan kelompok 5 diwakilkan oleh Mbak Adila Safira. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5. Ya. Menciptakan puisi yang berjudul Sedangkan puisi yang berjudul Ayahku Pahlawan. Jaya. Ayah, engkaulah pahlawanku, seorang kepala keluarga yang tak pernah mengeluh. Engkau bekerja keras demi menafkahi dan menghidupi keluargamu. Keringat bercucuran di wajahmu, namun kau tidak berhenti. Ayah, maafkan aku yang selalu tidak bersyukur. Aku tidak menyadari bahwa mencari uang tidak semudah yang kukira. Oke, keren. Oh, masih ada. Membentakmu. Maaf karena aku pernah membuatmu menangis. Maaf karena aku telah mengecewakanmu. Jerih payahmu tidak sia-sia, Ayah. Berkat kerja kerasmu, aku bisa bersekolah, membuatku bisa mencapai cita-citaku. Aku akan menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Aku tidak akan lagi mengecewakanmu. Aku berjanji. Oke. Bagus ya karyanya. Oke, bisa dipresentasikan unsur-unsur pembangun puisinya. Judulnya apa, Mbak? Judulnya adalah Ayah Pahlawanku yang memiliki 6 bait. Iya. Setiap bait memiliki 4 baris. Iya. Diksi pilihan katanya pahlawan. Amanat Amanat yang terkandung pada puisi ini adalah janganlah meremehkan ayahmu karena justru dialah yang membuatmu berkembang dewasa. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok 1. Bisa dipercepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 Maaf, kelompok 1 ya, nggak apa-apa. dengan anggota kelompok Nurhadiatul Fadila, Nazir Sabila, dan Siti Nurhanifah. Saya membawakan puisi yang berjudul Kau Sang Nakoda. Engkau bagai nakoda melindungiku dari dahsyatnya arus laut. Ya. Nakoda menghantar tujuanku. Tanpamu tujuanku terombang-ambing dahsyatnya air laut. Ya. Arus laut. Ya, terus? Udah. Berarti puisinya terdiri dari berapa bait? Lebih dari 1 bait. Ya. Berlalu 4. Ya. Diksi nakoda sebagai ayah. Ya. Berlima 4. Mm-mm. Dan amanatnya tanpa ayah tujuan kami tidak ada artinya. Oke, bagus ya. Selanjutnya kelompok 7. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Suara. Ya, bagus. Judulnya apa berarti? Oke, Ayah Sinar Rembulanku. Pilihan kata atau diksinya sebagai ayah. Amanat yang terkandung dalam puisi tersebut. Oke, bagus ya, tepuk tangan. Terakhir, belum ya, sana ya 2 ya. Oke, kelompok 6. Kelompok 6 dulu. Udah siap? Wes, ayo kelompok 6. Ya. Ya. Sinar hari-hariku. Oke, bisa dibacakan judulnya apa? Sinar hari-hariku. Pilihan kata diksi. Sinar rembulan. Ya, amanatnya. Ayo dilanjutkan. Yo. Ayah. Oke, tepuk tangan dong. Oke, untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 3, silakan dipresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 dengan anggota 1 Amelia Torkatila, 2 Frida Francisca, dan 3 Anissa Adriana. Ya. Adikku, kau sebagai pewarna hidupku yang pelaku. Hidupku menjadi ceria setelah kedatanganmu. Terkadang aku merasa cemburu saat kasih sayangku lebih besar padamu. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk aku begini. Adikku, aku selalu berusaha menjagamu. Maaf, kadang aku memarahimu saat setengah salah. Tapi percayalah, itu adalah bentuk kasih sayangku kepadamu. Oke, tepuk tangan. Bisa dijelaskan judulnya apa, Mbak? Judulnya adalah Adik. pemilihan diksi, Ya, diksi. Atau pilihan katanya? pewarna hidup, Pewarna hidupku sebagai adik. Amanatnya? sayangi dan jaga adikmu. Oke, terakhir ya, udah selesai ya. Oke, sudah semua kelompok sudah mempresentasikan semuanya. Oke, kita lanjutkan. Kita ambil kesimpulan pembelajaran hari ini. Kira-kira apa yang kalian dapatkan setelah kita belajar hari ini tentang menciptakan puisi? Kita lebih pintar menciptakan puisi. Yang kedua, lebih kreatif lagi dalam menciptakan puisi. Apa sih tadi puisi? Imajinasi. Ungkapkan imajinasi, boleh mengungkapkan perasaan. Iya, terus mengungkapkan hasil pikiran, mengungkapkan
hasil apa itu namanya, perasaan hati, ya kan ya. Oke, ada yang merasa kesusahan nggak ya dalam menciptakan puisi? Nggak ada? Alhamdulillah, berarti pembelajaran kita hari ini sukses, ya kan ya. Oke, untuk asesmen sumatif, yang asesmen formatif tadi sudah menciptakan puisi secara berkelompok. Bumia punya tugas untuk kalian sebagai asesmen sumatif, yaitu mengerjakan halaman 32 di LKS atau LKPD kalian masing-masing, dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Paham? Jangan lupa ya, PR-nya halaman berapa? 32. Oke, 32. Sekian pembelajaran hari ini. Bumia tutup. Semoga pembelajaran menciptakan puisi berguna bagi kalian, bisa mempermudah kalian dalam menciptakan puisi. Oke. Sebelum selesai kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Bisa dipimpin oleh Mbak Keisha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Bahagia itu sederhana. Bahagiakan orang yang kita sayangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.